Audio Jungle. Pengakuan gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama soal performa buruk lawan Persita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Brilian Aldama mengaku tampil di bawah performa terbaiknya saat lawan Persita Tangerang. Seperti diketahui, Brilian Aldama merupakan pemain yang menjadi starter di laga Persebaya versus Persita pada Senin 1 Agustus 2022. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pengganti Alwi Slamet yang harus absen akibat cedera yang didapatkannya dari laga sebelumnya. Menjadi starter, Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik, tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu. Kadang bermain di bawah perform merupakan bagian dari sepak bola, ungkapnya. Meski tak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di atas lapangan, tetapi Brilian enggan untuk menyerah. Ia berjanji untuk terus berbenah lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Introspeksi dan berbenah lagi, pungkasnya. Meski tampil di bawah performa, tetapi Brilian Aldama bukan tanpa andil. Ia mencatatkan satu umpan kunci yang berhasil menjadi gol pembeda di babak pertama. Umpan apiknya di depan kotak penalti mampu diterima dengan baik oleh Silvio Junior yang mengeksekusi bola dengan umpan matang. Umpan matang tersebut berhasil dikonversikan oleh So Yamamoto menjadi gol di menit ke-22. Persebaya Surabaya pun mengunci kemenangan 2-0 atas Persita Tangerang usai Rizky Ridho menggandakan keunggulan lewat tandukan di menit ke-57. Tambahan 3 poin menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya di awal musim. Terlebih, Persebaya bakal bertanding melawan tim kuat yaitu Bayangkara FC pada Minggu 7 Agustus 2022 mendatang. Persebaya versus Bayangkara FC diagendakan kick-off pada 20:30 waktu Indonesia Barat. Jelang jadwal Persebaya versus Bayangkara FC, ada kabar baik datang ke kubu Bajul Ijo. Tim kesayangan bonek dan bonita ini bakal makin solid dan kompak seiring kembalinya Altabala ke Persebaya usai menjalani trial di klub Liga Spanyol Valencia. Altabala sudah meninggalkan Persebaya dan menjalani trial di Valencia sejak Juli 2022 lalu. Kembalinya Altabala membuat Persebaya bertambah kuat dan banyak pemain pilihan yang akan diturunkan lawan Bayangkara FC pada Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Audio Jungle. Pujian Aji Santoso untuk pemain asing dan bintang baru Bajul Ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setelah kalahkan Persita Tangerang pada laga pekan kedua Liga 1 2022, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan pujian untuk pemain asingnya. Aji Santoso menilai bahwa pemain asing Persebaya Surabaya mengalami progres positif dalam bermain. Seperti apa pujian Aji Santoso untuk pemain asing? Lalu siapa bintang baru Persebaya Surabaya? Berikut berita selengkapnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberi pujian terhadap pemain asingnya usai Bajul Ijo menang 2-0 dari Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 1 Agustus 2022. Aji Santoso menilai pemain asing Persebaya Surabaya yang diturunkan terus mengalami progres positif di Liga 1 2022-2023. Ketiga pemain asing milik Persebaya Surabaya terlibat dari 2 gol yang tercipta ke gawang Persita Tangerang. 2 gol Persebaya Surabaya yang bersarang ke gawang Persita dicetak So Yamamoto menit ke-23 merupakan assist dari Silvio Junior. 1 gol Bajul Ijo lain dicetak Rizky Ridho pada menit ke-57 merupakan assist dari Haigor Vidal lewat sepak pojok. Hanya 1 pemain asing Persebaya yang tidak tampil pada laga ini, Leo Lelis yang absen karena pemulihan dari cedera. Secara keseluruhan sebenarnya 3 pemain asingnya yang main bagus. Silvio meski dia tidak cetak gol, ada beberapa peluang tetapi secara taktikal cukup bagus.
ungkap Aji Santoso. Begitu juga dengan Soyamomoto yang dinilai Aji Santoso sudah mulai menemukan kepercayaan diri. Tidak hanya bisa cetak gol, tapi Aji Santoso juga terpukau karena aksi-aksi individu Soyamomoto. Vidal juga bisa menjadi asis ke temannya dan menghidupkan lapangan tengah. Tetapi saya masih perlu dia untuk lebih simpel lagi bermain karena itu akan menghemat tenaganya dia. Terang Aji Santoso. Tidak hanya pemain asing, Aji Santoso juga menegaskan bahwa pemain lokal juga terus mengalami peningkatan. Utamanya pemain muda yang baru pertama merasakan atmosfer Liga 1. Seperti pemain-pemain baru tadi, Rizky Dwian, saya lihat dia juga mulai confident, kepercayaan diri ada, karena pemain ini juga belum pernah merasakan kompetisi resmi Liga 1. Ucap Aji Santoso. Aji meyakini bahwa skuad Persebaya yang musim ini banyak dihuni pemain muda sangat prospek untuk terus bersaing di papan atas Liga 1 2022. Saya sangat yakin pemain-pemain muda ini sangat prospek sekali ke depannya, apalagi kalau seandainya kedalaman tim kami komplit. Tim ini sebenarnya sangat bisa bersaing. Pungkas Aji Santoso. Audio Jungle. Instagram Persebaya banjir pujian bonek usai menang 2-0. Sebut tim mulai solid dan konsisten. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Selesai kalahkan Persita Tangerang dengan skor 2-0, Instagram Persebaya Surabaya dibanjiri pujian dari bonek yang mulai menumbuhkan kepercayaan pada tim kebanggaan mereka. Bagaimana tidak? Sebelumnya Instagram Persebaya Surabaya banyak dipenuhi keluhan dari bonek yang tak kunjung melihat kemenangan dari tim kebanggaannya. Kini bonek kembali mengirimkan pujian, doa dan harapan melalui komentar Instagram Persebaya Surabaya untuk permainan selanjutnya. Melansir unggahan tersebut Instagram Persebaya, bonek mengirimkan pujian dan doa bagi Bajul Ijo setelah memenangkan laga atas Persita Tangerang. Bonek mengaku puas dengan permainan terbaru Persebaya Surabaya yang dinilai makin kompak dan berkualitas. Mereka juga melihat skill beberapa pemain yang mengalami peningkatan, juga yang tetap tidak menunjukkan perubahan. Beberapa pemain yang mendapatkan pujian dari bonek diantaranya Rizky Ridho, Soyamomoto, Haigor Vidal Supriyadi, dan Juninho. Sementara pemain yang dilihat tidak ada perubahan adalah Silvio Junior. Bahkan, bonek meminta agar pemain asing itu tidak melanjutkan karir di Persebaya Surabaya. Rizky Ridho berkualitas, ini yang diinginkan bonek, punya CB yang tangguh dan larinya gesit semua. Absennya Alwi Slamet akibat cedera membuat Aji Santoso harus mencari sosok kapten baru di laga melawan Persita Tangerang. Bek muda yaitu Rizky Ridho akhirnya didapuk untuk menyandang ban kapten. Meski masih berusia 20 tahun, Rizky Ridho yang sudah bermain untuk Persebaya sejak muda mampu menunjukkan kualitasnya. Kokoh di lini belakang, pemain berlabel timnas itu pun berhasil mencetak gol perdananya bersama Persebaya di level senior. Gol tersebut dicetak Rizky Ridho saat menyambar sepak pojok eksekusi dari Haigor Vidal di menit ke-57. Tak cuma itu, gol itu juga menjadi gol pertama Persebaya Surabaya dari skema set piece sejak 2019 lalu. Sebelumnya di Liga 1 2020 dan 2021, semua gol Bajul Ijo lahir dari skema open play. Kualitas Rizky Ridho saat membela Persebaya Surabaya telah berbicara. Tak heran jika Aji Santoso menaruh harapan besar pada sang pemain saat sebelum pertandingan. Kenapa Ridho usia yang masih muda menjadi pemain tidak harus lebih tua? Yang penting bagaimana punya leadership, bisa mengorganisasi teman lain. Sebut Aji Santoso memberi alasan. Ridho juga pemain nasional, jadi menurut saya sangat layak, gak ada masalah. Tambah pelatih berlisensi AFC Pro itu. Selain Rizky Ridho yang mencetak gol pertama, pemain asing Persebaya Surabaya yaitu Soyamomoto berhasil mencetak gol perdananya bersama Bajul Ijo. Pemain asal Jepang itu membuka keunggulan Persebaya saat berhasil menyambut umpan dari Silvio Junior di dalam kotak penalti pada menit ke-22. Gol Soyamomoto juga menjadi gol pertama Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini.